Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta acara webinar pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabtu, selamat weekend ya untuk semua peserta yang telah memberikan waktu luangnya dalam acara webinar Joy Talk English pada pagi hari ini. Oke, jadi bagaimana nih kabarnya nih moms and dad dan juga mungkin para peserta yang hari ini uh, berkesempatan untuk hadir ya. Oke, mungkin bisa untuk on cam terlebih dahulu ya. Ini butuh para peserta ya, biar kita bisa saling tahu orang-orangnya mana ya gitu. Oke. Mungkin ya bisa di on cam terlebih dahulu, moms and dad ya. Oke, jadi untuk hari ini, alhamdulillah sangat senang sekali karena saya Anissa selaku moderator ya pada pagi hari ini dapat diberikan kesempatan oleh Joy Talk English untuk memandu acara webinar pada pagi hari ini. Oke, jadi webinarnya itu tentang apa ya? Oke, di sini mungkin ada yang bisa bantu untuk kasih tahu nih, kira-kira nanti webinarnya kita akan ngebahas tentang apa. Boleh banget nih untuk partisipan ya, moms, dad juga. Ini kayaknya partisipan sih ada banyak ya, ada 18. Ya, 18. Oke, mungkin ada yang bisa bantu di sini untuk pengennya nanti tuh tahu informasi tentang apa atau ekspektasinya, harapannya nanti setelah webinar ini akan mendapatkan apa, topik apa yang akan dibahas mungkin. Oke, tidak ada ya. Oke, jadi untuk kesempatan pada pagi hari ini itu ya, webinar kita akan membahas terkait tentang kiat atau tips dan trik ya, terkait tentang bagaimana membantu si kecil untuk menjadi seorang public speaker yang handal. Maka dari itu hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang, wah, seorang pendongeng, storyteller, coba apa namanya? Dan juga punya pengalaman yang banyak di bidang public speaking seperti itu. Nah, jadi mungkin harapannya setelah ini kita bisa sama-sama tahu ya, Moms and Dad ya, bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi parents yang bisa mensupport uh, bakat dan minat anak-anak, terutama anak-anak kita ya, untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Seperti contohnya yaitu adalah pembicara kita pada hari ini. Oke, oke, langsung saja nih ya, biar tidak berlama-lama. Mungkin kita mau kenalan dulu karena pasti pada penasaran dong ya. Kira-kira nih narasumber kita, pembicara kita hari ini itu siapa saja dan dari mana? Terus kita kenalan juga gitu ya kali. Oke, langsung saja yang pertama mungkin kita mau kenalan dulu sama ini storyteller ya teman-teman ya. Sorry, Moms and Dad. Jadi ini adalah seorang storyteller yang lumayan aktif di sosial media. Kemudian juga mungkin aku akan kasih spoiler sedikit ya. Jadi narasumber kita ini adalah seorang praktisi dongeng, kemudian juga seorang YouTuber dengan tentang dongeng ya. Kemudian ide bermain dan lagu-lagu anak juga nih isi konten YouTube-nya beliau. Kemudian juga pendongeng di salah satu lembaga gitu ya, yatim mandiri di Kediri. Kemudian juga praktisi dongeng ya, kemudian konten kreator juga di TikTok dan Instagram tentang dongeng, ide bermain, dan lagu-lagu anak. Wah, ini relate sekali ya, Mam and Dad ya, terkait tentang bagaimana sih untuk membantu, mungkin nanti beliau bisa punya tips atau kasih trik juga ya kepada kita ya, Mam and Dad ya, bagaimana cara membantu untuk em, meningkatkan atau memfasilitasi adik-adik dalam skill public speaking mereka seperti itu. Oke, halo Kak Dina, selamat pagi. Halo Miss Anissa, selamat pagi. Suara saya Oke, sudah bisa dengar jelas ya? siap Kak Dina sudah terdengar sangat jelas. Ini saya manggilnya Mam Dina atau Kak Dina ya? Kak Dina aja. Oh, Kak Dina. Oke, karena di sosial medianya juga manggilnya Kak Dina gitu ya, Kak Dina ya.
Iya, benar sekali, Miss. Oke, Kak Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Kemudian juga, ini di Kediri ya, Kak Dina ya, sekarang ya? Iya, saya di Oh, daerah Pare, dekat kampung Inggris, Miss Anissa. wow, panas atau hujan nih lagian sekarang di Kediri, Kak Dina? Lagi terik, Miss. Ini Oh, lagi panas, terik. panas sekali. Oke, lagi panas sama di Jogja juga lagi Panas-panas panas nih. ini. Oke, oke, Kak Dina, hari ini Kak Dina sudah menyiapkan materi ya Kak Dina ya untuk webinarnya ya Kak Dina ya. Oke, nih Iya, bagaimana nih Kak Dina? Sejauh ini mungkin nanti kita akan tanya lebihnya setelah ini kita kenalan dengan pembicara kedua kali ya Kak Dina ya. Oke, oke. ya udah langsung aja kita ke pembicara kedua ya, yaitu adalah dari Miss, manggilnya Miss atau Kak ya? Miss Oke, biasanya. oke Miss, baik. Oke, halo Miss Ila. Hai Miss Halo, Ila, halo selamat Miss pagi. Ica. Yes, selamat Oke, pagi. oke. Kalau kalau Kak Dina tadi ada di Kediri nih ya, kalau Miss Ila ini ada di Bogor. Wih, jauh sekali ya. Oke, oke. So, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini, Miss Ila? I'm good, thank you. Makasih Miss Ica. Kalau Miss Ica sendiri gimana? Baik, alhamdulillah, Oke. terima kasih. Oke, oke, mungkin ini ada yang bingung ya. Tadi kenapa Miss Ila manggilnya kok Miss Ica? Padahal tadi saya perkenalannya sebagai Anissa. Oke, nama saya Nur Ini Anissa. nama panggilan ya, Ya, nama panggilan akrabnya ya sayang, Miss ya, ya. panggilan sayangnya itu Ica gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa aja, mungkin kalau ada yang mom and dad yang bingung, kok Ica, kok Anissa? Ya boleh dipanggil Anissa, boleh, Ica boleh, itu terserah. Pokoknya yang nyaman aja gitu ya. Oke, baik. Oke, Miss Ila, bagaimana nih persiapannya untuk webinar hari ini? Apakah sudah siap? Pastinya dong, udah siap. Oke, oke, baik. Semoga nanti apa yang diberikan oleh Miss Ila dan juga Kak Dina bisa bermanfaat buat kita seperti itu. Oke, ini hari Sabtu ya, Mom and Dad ya. Harapannya juga masih semangat karena masih pagi. Jadi mungkin kita boleh foto bareng dulu ya, mumpung masih pagi, masih pada fresh gitu kan. Saya mau minta tolong nih kepada Moms and Dad peserta semuanya bisa untuk on kamera ya supaya kita bisa mendokumentasikan ini gitu. Jadi nanti harapannya ke depan, oh iya kemarin pernah ikut webinar dengan Kak Dina, dengan Miss Ila, kemudian dengan saya juga, kemudian dengan teman-teman yang hari ini hadir seperti itu. Oke, boleh minta di on kameranya gitu ya. Mungkin untuk peserta pada pagi hari ini. Kamera ya. Iya. Iya. Oke, ada yang di jalan juga. Halo, Mam Triwulan. Selamat pagi. Oke. Oke. Ya, mungkin ada lagi mungkin yang bisa on cam ya? Oh, sudah ya, sudah ini aja cukup ya untuk yang on cam ya. Oke, udah kalau gitu kita foto bareng ya. Mungkin saya akan hitung ya. Oke. Hitungan satu, dua, tiga, foto bersama. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita foto lagi nggak apa-apa ya. Mungkin sekarang masih ada yang berhalangan untuk menyalakan on cam, menyalakan kameranya. Tidak apa-apa. Oke, oke, langsung saja ke materi pada hari ini ya. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Kak Dina. Kak Dina sebagai praktisi public speaking yang sudah sangat banyak pengalaman ya, mungkin bisa dibantu untuk sharing terkait pengalaman dan juga tips dan trik Kak Dina untuk public speaking anak pada hari ini. Oke, silakan Kak Dina, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Miss Anissa. Miss Anissa, sebelumnya saya minta tolong untuk share screen ya, Miss Anissa ya. Oke, Oke, sip Kak Dina. sudah ya. Oke, selamat pagi, Mom and Dad. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Ini saya lihat tadi juga ada yang di jalan, ada yang sedang di kantor, ada yang juga sedang menyimak di rumah. Semoga ayah bunda yang ada di sini semua dalam keadaan sehat dan juga on fire gitu ya untuk menyimak
materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Ayah Bunda, hari ini nanti kita akan membahas nih, kita akan mengupas tuntas kiat menjadikan anak public speaker yang handal. Nah, untuk materi yang pertama ini nanti akan saya sampaikan dari sudut pandang storyteller gitu ya. Nah, oke, next Miss Ica. Oke. Oke, Ayah Bunda, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu nih bahwa public speaking untuk anak, khususnya anak usia dini ini memang banyak sekali manfaatnya gitu ya. Ada beberapa hal manfaatnya, ada 4 macam. Misalnya dari sisi pertumbuhan ini, melalui komunikasi ini kita itu secara nggak langsung bisa membantu untuk pertumbuhan anak itu lebih maksimal lagi. Dan yang kedua, melalui public speaking ini juga bisa melatih kemandirian anak itu juga lebih bagus lagi seperti itu ya. Dia bisa berlatih untuk pede di hadapan orang lain, pede mengemukakan pendapat. Nah, itu dilatih melalui public speaking ini. Yang ketiga dari aspek komunikasi. Nah, ketika anak belajar public speaking, otomatis komunikasi verbal dia juga akan terlatih. Dia akan belajar untuk mengungkapkan ide dan juga belajar untuk mengungkapkan Nonton aja. empati. Jangan sampai anak-anak kita itu menjadi pendiam Capek. atau mungkin misalnya dia mengemukakan sesuatu tapi kita cegah atau jangan dulu itu kurang bagus seperti itu ya. Alangkah lebih baik kita mengembangkan kemampuan verbalnya agar dia bisa mengemukakan ide dan juga menyampaikan empatinya seperti itu. Melalui public speaking ini Ayah Bunda, ini juga bisa mendorong kreativitas anak. Jadi ketika anak sudah mulai public speaking dari kecil, dari dini, itu imajinasi dia juga akan terlatih, kognisi dia akan lebih terstimulasi, seperti itu. Next. Nah, kemudian kita akan membahas tentang manfaat dan urgensi public speaking pada anak usia dini gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu memang sempat dipercaya untuk menjadi salah satu juri storyteller seperti itu di kalangan anak usia dini. Kebetulan juga ada kakak pendongeng di sini ya. Saya sapa dulu, ada Kak Wulan di sini. Nah, ini juga merupakan kakak pendongeng dari Jawa Timur yang kebetulan sedang bergabung di sini. Nah, Ayah Bunda, ketika anak mengikuti public speaking atau mempunyai skill public speaking, otomatis kepercayaan dirinya ini dia akan tumbuh, akan terbangun. Nah, ini juga menjadi modal dia untuk ke jenjang karir selanjutnya. Karena untuk saat ini, di era saat ini, apalagi di era generasi Z saat ini ya Ayah Bunda ya, bahwa public speaking itu sudah mulai ada dari anak usia dini. Jadi tidak harus menunggu kita ada di dunia kerja atau ada di bangku sekolah tinggi seperti itu, tidak. Jadi dari mulai anak usia dini itu sudah mulai dibiasakan untuk berbicara di depan umum seperti itu ya. Nah, keterampilan berbicara ini juga bisa melatih kemampuan berbicaranya dia seperti itu. Jadi dia bisa mengungkapkan pendapatnya secara dua arah seperti itu ya. Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya ketika anak sudah memiliki public speaking ini, dia sudah mempunyai modal nih untuk persuasi. Nah, ini sangat penting sekali sebagai modal dia untuk karir dia ke depannya seperti itu. Next. Oke. Selanjutnya kita akan mulai sedikit membahas English public speaker gitu ya Ayah Bunda ya. Jadi ketika anak mulai belajar public speaking, nggak apa-apa dari awal sudah dikenalkan jadi English public speaker seperti itu ya. Jadi ini nggak hanya mempermudah anak untuk berbicara dua arah saja, tidak hanya mempermudah anak menyampaikan gagasan, tapi lebih luas lagi kita akan mendorong anak untuk memberikan keleluasaan untuk menyampaikan pendapatnya menggunakan bahasa lain, apalagi bahasa internasional kita menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian Ayah Bunda yang ada di sini, sebenarnya banyak sekali strategi untuk menjadikan anak kita menjadi public speaker atau public speaking gitu ya. Yang pertama next, Miss Ica,
Yang pertama kita harus memilihkan materi yang menarik dulu. Jadi kita harus tahu dulu nih minat anak ceritanya itu tentang apa? Karena ada banyak sekali ya cerita-cerita yang ada di sini seperti itu ya. Misalnya anak tertarik dengan metode cerita hewan, fabel seperti itu. Jadi nggak apa-apa untuk awal kita latih dulu untuk anak berlatih menceritakan dongeng-dongeng seperti itu. Yang kedua, strateginya kita dorong atau kita stimulasi, kita berikan motivasi. Jadi kita memberikan wadah kepada anak untuk berlatih mengekspresikan emosinya. Sebelum kita memberikan wadah kepada anak untuk bercerita, kita beritahu dulu emosi. Jadi ada banyak sekali emosi ya. Jadi anak biar mengenal dan belajar dulu emosi dari dalam dirinya, baik itu emosi senang, emosi sedih, emosi marah seperti apa. Nah, itu biar dia kenalan seperti itu dulu. Setelah itu mulai masukkan unsur-unsur ekspresi seperti itu, baru kemudian intonasi, gesture seperti itu baru dimasukkan. Dan kemudian jangan lupa ketika kita sudah memberikan wadah kepada anak untuk berlatih, kita juga memberikan umpan balik atau memberikan evaluasi seperti itu. Jangan lupa kita beri reward, bahwasanya reward itu nggak harus berupa barang ya ayah bunda ya, bisa juga melalui pujian, itu juga termasuk reward. Kita berikan pujian kepada anak karena dia sudah menyampaikan gagasan, karena dia sudah bisa bercerita kepada kita, menyampaikan idenya, itu kita beri pujian seperti itu. Dan terus berikan motivasi. Oh, adik hari ini udah bisa ya mendongeng misalnya tentang kancil dan buaya seperti itu. Oke, besok kita coba lagi yuk yang lain. Kita coba dengan cerita yang lain misalnya seperti itu. Jadi kita beri pujian dulu atas tindakannya hari ini, tapi kita juga memberikan challenge untuk kesempatan yang akan datang. Jadi dia biar punya tantangan, biar punya goal-nya selanjutnya seperti apa, seperti itu. Next. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke teknis ya ayah bunda ya. Jadi ini adalah yang biasa kami terapkan untuk melatih anak didik kami menjadi storyteller seperti itu. Atau ini juga saya lakukan setiap hari seperti itu untuk mendongkrak kemampuan diri terus berbenah menjadi storyteller seperti itu. Tipsnya membantu anak membangun kepercayaan diri menjadi public speaker adalah yang pertama, kita harus jadi role model dulu buat anak. Apa itu role model? Jadi kita harus jadi panutan dulu buat anak. Sebelum anak melihat orang lain, sebelum anak melihat video-video orang lain atau figur orang lain, anak ajak lebih dulu untuk melihat figur orang tuanya. Jadikan diri kita sebagai role model terlebih dahulu. Jadilah contoh yang baik kepada anak dalam hal berbicara seperti itu. Jadi biar anak memiliki pengalaman positif dulu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan bonding dengan anak, maka kita akan lebih mudah lagi masuk untuk memberikan value-value yang lainnya seperti itu. Yang kedua, kita beri dukungan dan juga semangat. Kembali lagi ke motivasi ya. Jadi selain ada motivasi internal dari anak yang pengen jadi public speaker, harus ada motivasi eksternal. Nah, salah satunya dari orang tua menyemangati anak untuk terus berlatih, memberikan dukungan yang kontinu atau ajak gitu ya, sehingga anak bisa merasa didukung dan juga percaya diri. Ingat, anak ini masih membutuhkan sosok orang tua, sosok orang-orang penguat yang ada di sekitar mereka agar dia bisa berdiri sendiri. Karena mereka sendiri juga sedang membangun self esteem atau harga diri mereka masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya ini yang paling inti, jadi harus ada latihan rutin. Seperti itu ya, harus ada latihan rutin. Nah, ini mempraktekkan pidato di depan cermin, seperti itu ya. Kalau misalnya anak sudah bisa berbicara menggunakan konsep cerita, maka harus dilatih seperti itu, harus dilatih, harus diasah. Minimal kita rekam seperti itu, kita rekam, biarkan anak berekspresi, menyampaikan ceritanya, baru setelah itu kita ajak anak untuk melihat hasil rekaman itu, kita ajak untuk mengevaluasi. Tentunya evaluasi ini bukan berarti untuk menyudutkan si anak, bukan ya, jadi lebih kita mengapresiasi apa yang sudah anak ceritakan, apa yang sudah anak sampaikan, seperti itu, baru selanjutnya kita berikan tantangan selanjutnya, seperti itu. Next.
Selanjutnya, ayah bunda, sebenarnya untuk menjadi public speaker ada hal dasar yang harus kita lakukan. Apa hal dasarnya itu? Ini adalah metode read aloud. Jadi metode read aloud ini yang dilakukan antara orang tua dan anak yang dilakukan secara rutin atau ajak gitu ya. Jadi ini penting banget ayah bunda, sebelum kita menjadikan anak itu menjadi public speaker, kita harus jadikan anak dulu nih menjadi anak-anak yang suka dengan literasi, anak-anak yang suka dengan buku, dengan cerita, salah satunya dengan apa? Dengan buku ayah bunda. Jadi kalau ayah bunda yang ada di rumah memiliki buku, buku cerita seperti itu, yuk kita luangkan waktunya sama anak-anak untuk bercerita. Metodenya ini bukan pakai metode cerita masing-masing gitu ya. Jadi kita akan memakai metode yang namanya read aloud. Apa itu read aloud? Jadi read aloud ini adalah merupakan metode kegiatan membaca nyaring. Jadi kita membacanya itu sambil suara yang jelas, intonasi yang jelas, pakai ekspresi. Jadi anak bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Anak bisa masuk dengan cerita yang kita sampaikan. Read aloud ini merupakan kegiatan membaca nyaring yang dilakukan orang tua kepada anak. Nah, dari kegiatan ini, anak dapat menambah kosakata dan juga memperluas wawasannya. Jadi, ayah bunda melalui kegiatan read aloud ini banyak sekali ya manfaatnya. Anak bisa menambah kosakatanya, anak bisa memperluas wawasannya, apalagi untuk di bidang keilmuan bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi harus banyak membaca dulu sambil berlatih seperti itu ya. Kunci suksesnya read aloud ini ada 3 macam atau 3 hal. Yang pertama, kita sebagai orang tua, kita pahami dulu nih ceritanya. Jadi sebelum kita menceritakan kepada anak, kita harus memahami dulu apa isi buku ini, seperti itu. Isi bukunya seperti apa, baru setelah selesai, baru setelah kita memahami, baru kita ceritakan kembali kepada anak dengan suara yang nyaring, intonasi yang jelas, ada ekspresi. Nanti anak sudah mulai masuk nih, sudah mulai masuk kepada tahapan storyteller seperti itu ya. Yang kedua, jangan lupa gunakan ekspresi dan juga intonasi. Itu tadi yang seperti yang saya jelaskan di awal. Ketika kita membaca, jadi jangan lempeng gitu aja ya ayah bunda ya. Jadi ini beda sama halnya kita membaca koran beda. Jadi kita harus memasukkan unsur ekspresi, intonasi yang ada di sana. Misalnya nih, eh, di suatu hutan yang sangat lebat, hiduplah banyak sekali hewan-hewan di sana. Ada kucing. Kucing suaranya apa ya, Dek ya? Nah, itu kita mulai membangun unsur eh, tanya jawab dua arah seperti itu. Jadi ketika read aloud, boleh juga kita masukkan unsur dua arah. Anak bisa menjawab seperti itu apa yang kita sampaikan. Oh, kucing suaranya meong, meong, seperti itu. Jadi anak ada umpan baliknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini poin yang paling penting yang mungkin bisa ayah bunda terapkan mulai dari sekarang, mulailah ajak read aloud kepada anak minimal 10 sampai 15 menit sehari. Dan ini ajak dilakukan rutin ya, no skip. Jadi mungkin bisa dicatat apa yang saya sampaikan ini dan bisa diterapkan. Coba dulu aja selama 40 hari ke depan. Nanti ayah bunda bisa memberikan insight-nya kepada kami. Coba dulu aja 40 hari ke depan minimal 10 sampai 15 menit per hari rutin read aloud kepada anak menggunakan buku. Nah, bukunya ini enggak harus satu buku seperti itu, enggak Bunda. Jadi bisa bervariasi bukunya, disesuaikan kembali lagi kepada minat minat baca atau minat ketertarikan cerita dari anak kita masing-masing seperti itu. Selanjutnya, next. Ketika kita sudah menggunakan metode read aloud ini sebagai bahan modal kita awal, sebelum kita mengenalkan kepada storyteller, baru setelah itu kita ajak anak untuk menjadi storyteller. Ketika anak sudah paham nih dengan ceritanya, cerita dari buku yang dibaca, buku yang kita baca bersama, coba ajak anak untuk menjadi storyteller atau menyampaikan apa yang ia pahami seperti itu. Kita sudah mulai masuk ya, menggunakan storytelling sebagai metode melatih anak
public speaking. Karena kalau kita public speaking nggak jauh-jauh nih dari storyteller seperti itu ya kalau dari dunia anak. Storytelling ini merupakan cara yang efektif untuk melatih anak-anak dalam berbicara di depan umum dengan indah dan menarik. Karena di sini sekali lagi pasti ada teknisnya seperti itu. Serta mengasah imajinasi dan keterampilan berbahasa anak. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika anak sudah mulai memahami isi ceritanya, dari yang buku kita pelajari sama-sama, ajak anak untuk menyampaikan apa yang ia pahami dengan bahasanya dia sendiri nggak apa-apa. Karena kita sebagai orang tua bukan berarti sebagai adjudicator ya, jadi kita sebagai pendamping dia untuk mengemukakan gagasannya seperti itu. Kunci sukses storytelling otomatis yang pertama kita harus mengajak anak dulu memahami isi ceritanya, memahami ceritanya dulu. Jadi biar anak nggak terkesan monoton seperti itu. Jadi biar dia ada improvisasinya, ada apa namanya banyak bahasa yang digunakan. Jadi kita harus mengajak anak memahami dulu ceritanya. Yang kedua adalah ekspresi dan intonasi. Ekspresi dan intonasi ini didapat dari mana? Dari kita tadi Bunda, dari proses read aloud kita bersama anak, anak akan memahami, akan mengerti bagaimana cara berekspresi, cara bercerita menggunakan ekspresi, intonasi itu dari orang tuanya. Nah, nanti ketika anak menjadi storyteller, dia sudah mulai menerapkan seperti itu. Ada ekspresi dan juga intonasi di sana. Jadi kalau ekspresi itu lebih kepada mimik ya, mimik dari wajah seperti itu. Dan juga ada intonasi. Intonasi itu ada dinamika suara, ada tinggi rendahnya suara seperti itu. Yang ketiga ada kontak mata. Perhatikan kontak mata anak ketika dia menjadi storyteller. Karena melalui ini anak bisa merasa dihargai seperti itu. Dan yang keempat, ini menjadi salah satu motivasi anak juga nih biasanya dalam bercerita. Ya ini adalah menggunakan alat peraga. Nah, ayah bunda, alat peraga ini ada banyak sekali ya macamnya. Ada boneka, ada wayang, ada media flanel yang berbentuk-bentuk atau kita bentuk sesuai dengan karakter cerita, atau bisa juga melalui animasi. Kalau suka digital biasanya melalui animasi gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai unsur penunjang anak untuk bercerita seperti itu. Nah, cara mengembangkan next Miss Anissa, cara mengembangkan keterampilan anak dalam hal public speaking, kita bisa memfasilitasinya ada 3 hal ya. Yang pertama melalui aktivitas sekolah. Kalau di sekolah anak ada kegiatan sendera tari, itu bisa dimasukkan anaknya di sana seperti itu. Kalau ada minat seni di sana bisa dimasukkan. Kalau anaknya sudah masuk di jenjang SD tingkat atas, kelas atas, atau mungkin SMP, SMA, boleh nih dimasukkan ke ekstra debat seperti itu. Atau klub pidato. Nah, itu bisa dimasukkan di sana. Nah, kemudian ada juga bimbingan orang tua. Nah, sekali lagi, terus saya sampaikan bahwasanya orang tua ini nggak akan pernah lepas dari proses pendidikan anak, ya, baik dari internal maupun eksternal. Jadi, orang tua harus terlibat, mulai dari memberikan dukungan, memfasilitasi dia, sampai ke memberikan motivasi. Dan yang ketiga adalah kursus public speaking. Jadi ketika anak sudah memulai ketertarikan kepada dunia public speaking, jangan lupa nih ayah bunda kita fasilitasi untuk kursus public speaking. Misalnya saja nih kursus public speaking di Joy Talk English seperti itu ya. Jadi anak-anak sudah mulai mengerti seperti itu. Oh, aku ketika kursus di sini aku bisa mengasah kemampuan public speakingku loh di sini. Aku memiliki banyak teman-teman yang mempunyai minat yang sama. Ada tentor-tentor atau Miss Mister yang memiliki kemampuan yang bisa mendorong kemampuanku menjadi lebih baik lagi. Nah, itu kita kenalkan kepada anak sedari dini. Jadi anak biar nggak bingung. Kenapa ya, Mah, Pak, aku kok bergabung di kursus ini, ikut ekstra ini, seperti itu. Itu kita jelaskan di awal, tujuan kita. Jadi anak biar mengerti goal yang mau dicapai itu apa, seperti itu. Next, selanjutnya, ini saya secara umum, langkah-langkah membantu anak menjadi public speaker yang handal, khususnya menjadi
English public speaker gitu ya. Jangan lupa kalau kita sudah mulai terjun di dalam bahasa Inggris, kita jelaskan konsepnya dulu seperti apa. Sekali lagi, konsep dan alur cerita itu menjadi modal dasar anak menjadi public speaker. Jadi nggak hanya kita berdongeng menjadi public speaking atau menjadi news writer, kita harus paham dulu nih alurnya yang mau kita sampaikan apa, isi ceritanya seperti apa. Dan yang kedua, kita mengidentifikasi minat anak. Jadi bantu mengidentifikasi minat mereka biar mereka memilih topik yang sesuai minatnya seperti itu ya. Jadi bisa disampaikan kepada pihak ketiga atau kepada guru yang ada di sekolahnya bahwa si anak memang memiliki kecenderungan, ketertarikan seperti itu untuk mempelajari cerita fabel atau cerita-cerita lainnya seperti itu. Yang ketiga, jangan lupa memberikan fasilitas waktu kita untuk latihan dan juga dorongan. Kita terus mewadahi anak berlatih dan juga terus memotivasi anak menjadi public speaker yang handal seperti itu. Kurang lebih seperti itu Miss Anissa yang saya sampaikan. Mungkin selebihnya nanti kita bisa lanjutkan di sesi sharing seperti itu. Seperti itu Miss Ica atau Miss Anissa. Saya kembalikan lagi ke Miss Anissa selaku moderator nih. Oke, wow. Ya ampun, saya sendiri nih selaku mungkin yang belum punya anak ya, tapi sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat informatif ya dari Kak Dina. Kak Dina ini luar biasa sekali ya. Tadi materi-materi yang disampaikan sangat detail, sangat menarik dan semoga ini bisa menjadi apa ya, informasi atau materi yang bisa kita terapkan sama-sama ya, moms and dad ya. Untuk moms and dad yang mungkin sudah punya si kecil dan saya juga mungkin atau teman-teman yang masih belum punya anak gitu ya. Jadi sudah ready di awal seperti itu. Oke, oke Kak Dina, terima kasih banyak untuk materinya. Nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab ya, Mom and Dad ya. Mungkin untuk yang sudah punya pertanyaan, mungkin bisa disimpan dulu atau mungkin mau ditulis dulu nanti setelah kita selesai untuk sesi kedua, baru kita akan membuka untuk sesi tanya jawab seperti itu ya, Moms and Dad ya. Oke, baik terima kasih Kak Dina untuk materinya. Kita lanjutkan dulu untuk pemateri kedua seperti itu ya. Oke, baik untuk pemateri kedua kepada Miss Ila selaku salah satu praktisi public speaking juga ya. Kalau Miss Ila ini itu sekarang posisinya adalah seorang English teacher. Wow, nah kita lihat nih bagaimana sih tips dan trik versi dari Miss Ila atau materi yang akan disampaikan Miss Ila seperti itu ya. Oke, Miss Ila, sudah dengar suaranya saya? Oke, thank you Miss Ica, udah jelas. Oke, Miss Ila, so time is yours. Oke. Selamat pagi Moms and Dads yang hari ini ikut webinar oleh Joy Talk English. Selamat pagi, apa kabarnya? Baik. Oke. Nama saya Mufidah Tartila, tapi kalau di Joy Talk English ini saya lebih akrab dipanggil dengan sebutan Miss Ila gitu, dengan rekan-rekan saya sama murid saya juga seperti itu. Jadi mungkin yang saya akan sampaikan hari ini itu sebenarnya nggak jauh beda nih, Miss, dari apa namanya dari Kak Dina tadi. Sebenarnya udah banyak banget yang dibahas oleh Kak Dina. Jadi yang mau saya sampaikan hari ini, Moms and Dads, itu lebih cenderung ke bagaimana anak-anak itu lebih dibiasakan untuk berbahasa Inggrisnya nih. Tadi kan public speaking-nya udah dibahas tuntas oleh Kak Dina. Nah, sekarang saya mau um, menyampaikan bagaimana public speaking ini kalau di conduct atau dilaksanakan dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi ini materi yang akan saya sampaikan dari definisinya, kemudian urgensinya, potensi-potensinya, kemudian tips and tricksnya atau kiat dalam memfasilitasi anak
Terus dan yang terakhir juga allow us to promote nanti Joy Talk English ini punya program yang keren banget yang tentunya bisa menunjang um, si kecil untuk lebih apa ya berani untuk public speaking gitu ya Moms and Dads. Jadi mungkin kita bisa mulai dari definition public speaking-nya itu sendiri. Seperti yang sudah kita tahu ya Moms and Dad, kalau public speaking itu adalah kegiatan berbicara atau memberikan pidato di depan audiens atau di depan publik seperti itu. Biasanya kalau public speaking sendiri itu dia berisi pendapat-pendapat dari penyampainya seperti itu. Jadi misalnya kalau ada ide atau apa ya persuasion atau ajakan yang ingin disampaikan itu biasanya termasuk ke dalam di public speaking ini seperti itu. Mungkin kalau untuk anak-anak um, untuk yang sudah umurnya belasan atau di atas 10 tahun seperti itu mereka sudah banyak yang punya pendapat. Jadi mungkin public speaking ini bisa jadi salah satu media atau jalan bagaimana mereka bisa mengemukakan pendapat mereka. Kemudian kalau tapi jangan ini juga ya Mom Sended jangan terlalu dikhawatirkan juga untuk anak-anak yang baru berumur di bawah 10 tahun, 6 tahun, 7 tahun juga bisa dimulai diperkenalkan public speaking ini dengan cara storytelling dulu. Kalau misalnya mereka masih belum punya pendapat seperti itu ya. Jadi storytelling juga salah satu metode public speaking untuk apa ya? Untuk anak-anak di usia dini seperti itu. Oke, jadi sebelum kita lanjut, saya punya contoh yang akan saya tampilkan sekarang ke Moms and Dad sebentar ya. Ini adalah contoh public speaking anak, mungkin lebih tepatnya storytelling ya. Dari adik Aisyah. Adik Aisyah ini adalah salah satu pemenang storytelling contest di Joy Talk English. Jadi mungkin gambarannya akan seperti apa nih anak-anak yang jago public speaking itu atau yang jago storytelling itu seperti apa. Nanti Moms and Dads boleh lihat contohnya di sini. Oke, sebentar ya. Oh, wait a minute supaya suaranya kedengeran. Hello everyone. Oke, suaranya sudah terdengar ya Moms and Dads ya? Okay. My name is Aisha and I am 8 years old. Today I'm going to be telling you about my unforgettable family vacation. This was no ordinary family vacation. It was an extreme fun adventure. We get to see cool things and my mom and dad even prepared me a special surprise. And this, my outfit, do you know what it's about? It's because I gonna be showing you that I do horse riding. I'm going to tell you all about it in the story right now. So stay tuned right here to hear my story. First, we hopped on a big aeroplane. And then we landed on a special place called Amsterdam. Have you heard it? I've seen lots of cool things and lots of learning. I even saw a big museum which I can see a lot of art. In Amsterdam, we saw a big museum with lots of art. And we also went to a windmill village, which has windmills. Windmills are like tall and spinning towers. And it was so cool to see. And I went on a train to go to a place called Cologne. It was so cool, and I even got to see a horse riding competition with talented riders and fast horses.
and I went on a special bus called Hop On Hop Off. It took us everywhere around the city. We can stop whenever we want. After we went on the bus, we went to museums, and we even went to a cool museum called the Chocolate Museum. Woo! It was all about chocolate, and did you know that chocolate has a really yummy history? And I also got to eat some chocolate, and probably that was the sweetest part of our ride. For sure. But wait, this is the part where all my dreams come true. The highlight of my summer vacation. Drum roll, please. A pony camp. Yes, that's right. A camp that uses ponies. I even got to do activities, and I can win some rosettes, and I even got to do a painting activity with horses there, and this is what it turned out, and I got a photo. Also, I had to sleep there too for 7 days. So that was all about my summer vacation. It was unforgettable. I still remember it from now. Thank you for listening to my story. I hope you enjoyed as I enjoyed too. Bye! Oke, jadi berikut videonya Moms and Dads. Jadi adik Aisyah ini adalah salah satu pemenang storytelling contest di Joy Talk English ya Moms and Dads. Jadi seperti yang kita lihat di video tadi, adik Aisyah ini sudah oke expressionnya, kemudian sudah tepat penggunaan propertiesnya. Nah, semua ini juga kalau misalnya Moms and Dads tertarik untuk si kecil, untuk menjadikan si kecil expert public speaker, istilahnya seperti itu ya. Moms and Dads jangan takut untuk memulai karena manfaatnya banyak banget seperti itu. Mungkin ini urgensi-urgensi yang saya mau share. Yang pertama tentunya nanti anak-anak akan mempunyai communicating skills yang bagus. Jadi bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian itu akan sangat menguntungkan di masa depan untuk karir mereka. Kemudian juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, dan juga mereka bisa lebih terampil untuk berkomunikasi. Jadi kreativitas komunikasinya itu terbangun seperti itu. Dan tentunya kalau misalnya public speakingnya ini in English, nanti anak-anak akan bisa lebih luas lagi Moms and Dads untuk menyampaikan idenya. Gitu. Jadi kalau untuk English itu sendiri ya, Moms and Dads, untuk bukan untuk anak-anak aja, tapi sebagai manusia, kalau kita bisa berbahasa yang lain, contohnya bahasa Inggris dulu. Jadi otak kita itu akan terlatih untuk ada namanya di bagian otak itu namanya prefrontal cortex. Itu kalau kita bisa berbicara bahasa lain, si prefrontal cortex-nya itu akan terlatih untuk jadi lebih mudah untuk switching codes. Switching codes itu kayak ganti-ganti bahasa. Misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita bisa memahami maksud atau idea dalam dua bahasa seperti itu. Nah, itu dengan terangsangnya si prefrontal cortex ini itu akan menjadikan mind atau pemikiran yang lebih kritis, kemudian bisa juga nanti anak-anak akan
lebih mudah untuk multitasking seperti itu, dan juga pastinya akan meningkatkan produktivitas. Jadi walaupun kita mungkin fokusnya kalau bisa bahasa Inggris itu anak-anak nantinya akan mempunyai karir yang bagus atau mempunyai network yang luas atau dan sebagainya, tapi di kehidupan sehari-hari pun ternyata belajar bahasa Inggris juga itu bisa meningkatkan produktivitas sehari-hari seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali moms and dads untuk mengajarkan bahasa lain, terutama bahasa Inggris ini yang merupakan bahasa internasional gitu ya, kepada anak-anak, karena itu sangat berkaitan dengan kesehatan otak gitu ya, moms and dads. Jadi kalaupun anak bisa public speaking tapi juga bisa bahasa Inggris, jadi itu double. Jadi apa ya, double keuntungan untuk si anak tersebut seperti itu. Dan akhirnya juga potensi karena kita sudah memperkenalkan public speaking kepada anak, jadi mungkin potensi-potensi ini yang nantinya akan dimiliki anak untuk di masa depan, akan menjadi komunikator yang lebih efektif, kemudian dapat menyampaikan ide dengan baik, dan lain-lain. Pokoknya moms and dads jangan takut untuk memulai memperkenalkan English ataupun public speaking skills kepada anak, karena manfaatnya banyak sekali gitu. Oke, untuk menghemat waktu mungkin kita akan langsung ke tips and tricksnya nih, moms and dads. Jadi moms and dads ini bisa mulai dari menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Bisa dimulai dari apa aja, moms and dads. Bisa dari books, kalau misalnya anaknya suka baca, bisa perkenalkan buku cerita dalam bahasa Inggris, atau diperdengarkan cerita dalam bahasa Inggris, folk tale in English, kan itu banyak sekali ya moms and dads. Jadi mungkin bisa dimulai dari situ. Atau kalau anaknya suka main games, main gadget, itu banyak banget moms and dads website-website dan apps yang bisa bermanfaat untuk anak gitu. Jadi daripada anak-anak itu main games yang kurang bermanfaat, moms and dads bisa arahkan aja ke apps-apps dan web-web yang lebih bermanfaat. Mungkin kalau misalnya moms and dads tertarik juga, saya bisa rekomendasikan seperti itu, moms and dads. Mungkin tapi itu kita save untuk nanti discussion ya. Saya mau ke poin yang selanjutnya dulu. Mungkin kalau misalnya anaknya itu masih suka malu-malu dalam public speaking atau dalam berbicara gitu, moms and dads bisa mulai dari menilai apa yang mereka sukai, apa yang mereka tertarik gitu. Mungkin ada anak-anak yang suka dengan dinosaurs misalnya, atau yang suka sama film, atau sukanya sama sama mobil-mobilan seperti itu. Kan anak-anak beda-beda, mereka itu punya ketertarikan yang berbeda. Jadi moms and dads bisa mulai dari ketertarikan mereka. Apalagi kalau anak-anak itu, sepengalaman saya mengajar ya di Joy Talk English, moms and dads, anak-anak itu suka cerita. Mereka itu suka sharing, suka ngasih fun fact. Miss tahu nggak kalau misalnya dulu itu dinosaurs itu bla 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 begini begini begini. Nah, mungkin dari situ kita bisa kita bisa rangsang untuk kemajuan mereka berbicara, menyampaikan pendapat. Jadi coba Adi kasih tahu nih ke orang-orang kalau misalnya si Dino ini bisa begini gitu. Jadi itu juga mereka jadi senang untuk mempraktekannya, senang untuk bercerita, senang untuk sharing gitu. Jadi bisa dilihat dari minatnya dulu seperti itu sih. Dan untuk peran moms and dad sendiri untuk menciptakan lingkungan yang mendukung itu bisa dimulai mungkin kalau misalnya moms and dads ada yang memilih ke sekolah internasional atau yang dikursuskan bahasa Inggris, itu pilihan pribadi ya moms and dads, jadi bisa lewat mana aja, tapi juga bisa dimulai di rumah. Jadi moms and dads bisa
ini just an idea, maksudnya cuman sekilas idea aja. Ada kan, tapi saya pernah kenal orang yang memang berhasil gitu. Ada di rumah itu diberikan aturan, ada misalnya every Saturday is English Day gitu. Jadi setiap hari Sabtu kita di rumah ini ngomongnya bahasa Inggris aja ya. Jadi anak itu makin nyaman untuk berekspresi in English gitu, moms and dads. Oke, jadi mungkin yang mau saya sampaikan cukup sampai situ aja. Tapi sebelum kita ke discussion, saya mau jelaskan dulu program ini nih. Moms and Dads, ada mini booth camp atau holiday camp dari Joy Talk English. Jadi namanya itu adalah English Edutourism Podcast. Dan programnya itu adalah untuk anak-anak agar dapat mengembangkan keterampilan bahasa Inggris dan juga mempelajari seni podcasting dan eksplorasi budaya khususnya di Jogja karena ini kebetulan acaranya akan diadakan di Jogja gitu. Jadi tentunya nanti kita akan belajar bahasa Inggris bersama, kemudian diperkenalkan dengan budaya podcasting juga. Nanti harapannya anak-anak akan bisa membangun kepercayaan diri menjadi public speaker. Acaranya ini dari tanggal 21 sampai tanggal 23 Desember 2023. Jadi dalam waktu liburan ya, Moms and Dads, anak-anak liburan. Kemudian yang berumur 9 tahun itu sudah bisa ikut. Dan kuotanya terbatas ya Moms and Dads, jadi lebih cepat daftar itu lebih baik. Di sini tempatnya. Seni dan Budaya Kemendikbud di Yogyakarta gitu. Kalau misalnya Moms and Dads punya pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa langsung hubungi aja ke sini ke WhatsApp Joy Talk English atau bisa hubungkan juga di Instagramnya. Seperti itu ya Moms and Dads. Dan inilah aktivitasnya macam-macam, ada storytelling, activity, mungkin nanti anak-anak akan diperkenalkan storytelling, kemudian ada gerabah dan batik activity di Jogja, dan ada juga podcasting. Seperti itu, Moms and Dads. Oke, mungkin cukup Miss Anissa dari saya. Terima kasih banyak. Oke, wow. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Miss Ila tadi juga membantu kita untuk lebih mengerti ya, Moms and Dad ya, tentang bagaimana cara membantu untuk memfasilitasi dan mengembangkan keterampilan public speaking kepada anak-anak. Terima kasih Miss Ila untuk materinya, sangat menarik dan semoga bermanfaat seperti itu. Oke, dan juga tadi untuk holiday camp ya, mini boot camp ya, yang diadakan oleh Joy Talk English, ini juga bisa jadi salah satu ide Moms and Dad yang mungkin masih bingung. Ini nanti liburan mau kemana ya? Ke Jogja aja, Moms and Dad ya. Mungkin di sini yang ada di Jakarta atau mungkin di luar kota, di Bogor, mungkin nih, ayo main-main ke Jogja. Kayak bisa ajak anak-anaknya juga untuk join di holiday camps-nya ya, di mini boot camps-nya Joy Talk English ini ya. Nanti seperti tadi di chat juga sudah dijelaskan bahwa kalau ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti mini boot camp ini akan mendapatkan diskon sebesar 150.000 ya pada saat hari ini tapi ya sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Ila ya, bisa langsung kontak ke CP kami, kontak person kami, atau boleh juga nih Moms and Dad yang join di buka di Instagram, Joy Talk English, kemudian ada kontaknya kami, silakan langsung tanyakan saja untuk informasi lebih lanjutnya. Di Jogja ya, Moms and Dad ya, gimana nih liburan ke Jogja kan lumayan ya, banyak juga tadi fasilitas atau program mini bootcamp-nya ya, Miss Ila ya. Ada yang berhubungan dengan budaya juga tadi sepertinya ya, ada membatik, kemudian ada apa Miss Ila waktu satunya tadi, sorry? Ada gerabah. Oke, membuat gerabah. Wah, wow, keren ya. Oke, boleh nggak orang tua ikut ya? Nemenin aja mungkin ya. Nemenin aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Ila. Oke, untuk selanjutnya adalah nih, mungkin udah banyak yang udah pengen bertanya ya.
nih kita akan buka untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab Moms and Dad. Teman-teman juga semuanya yang hari ini hadir, silahkan untuk bertanya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin sharing juga terkait tentang pengalaman terkait bagaimana waktu dulu atau sekarang lagi proses untuk membantu memfasilitasi anak-anak nih dalam pengembangan skill public speaking mereka. Silakan Moms and Dad, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya mungkin kita akan buka 3 pertanyaan di awal ya. Nah, kita akan buka 3 pertanyaan di awal. Silakan ditujukan ke materi yang mana, pemateri yang mana, bisa langsung saja on cam-nya boleh atau mau silakan on kameranya, kemudian silakan on open mic-nya, atau mau di chat box juga boleh, silakan. Oke, di sini mungkin ada yang ingin bertanya terkait tentang materi yang telah disampaikan oleh Kak Dina dan juga Miss Ila, karena jarang-jarang ya Moms and Dad-nya mungkin Kak Dina juga sibuk, mungkin mumpung ketemu Kak Dina nih, mumpung ketemu Miss Ila nih, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita akan buka sesi pertanyaannya. Oke, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin untuk pesertanya mungkin bukan Moms and Dad ya, mungkin teman-teman ya. Atau yang mungkin yang seumuran mungkin yang join juga hari ini, boleh silakan. Oke, oh ada nih, Kak Restu. Cowok ya? Ini Dad atau kakak ya? Dad aja, Miss. Oh, Dad. Oke, halo Dad Restu. Oke, Dad Restu silahkan mungkin ingin bertanya ke pematerinya untuk Kak Dina atau Miss Ila yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Miss. Jadi saya mau nanya, eh, ini terserah mau dijawab Kak Dina atau Miss Ila, perihal eh, role model, menjadikan orang tua sebagai role model. Itu tuh gimana ya? Maksudnya contoh konkretnya, soalnya saya di kerjaan saya dan istri tidak memiliki kesempatan untuk menjadi sebagai public speaker itu sendiri. Gimana ya solusinya? Dan juga ada 2 pertanyaan, itu satu. Yang kedua, eh, anak saya ini anaknya introvert banget. Jadi gimana ini tips yang diberikan barusan ini untuk general atau untuk anak yang cenderung ekstrovert atau introvert? Soalnya menurut saya pasti beda perlakuan antara anak introvert dan ekstrovert. Kurang lebihnya seperti itu sih. Oke, baik. Saya tampung untuk pertanyaannya nih ya dari Dedi itu ayah ya? Dedi ya? Dedi Restu ya? Oke, Dedi ada 2 pertanyaan, mungkin kita bagi aja ya. Pertanyaan pertama mungkin bisa langsung, mungkin Kak Dina atau Miss Ila yang mau menjawab untuk pertanyaan pertama itu tadi seputar menjadi role model. Seperti apa menjadi role model yang baik ya untuk anak seperti itu. Oke, Kak Dina sudah open mic. Baik, Kak Dina silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih, Miss Anissa. Sebelumnya saya sapa dulu nih untuk Ayah Restu ya. Selamat pagi Ayah Restu. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya di sana. Sebelumnya saya mengapresiasi dulu nih atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali buat Ayah Restu. Mungkin saya akan memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu ya dari sudut pandang ilmu psikologi yang saya pahami terlebih dahulu. Bahwasanya ketika kita sebagai orang tua atau sebagai parents memang sudah selayaknya menjadi role model. Nah, gimana caranya nih buat ibu bekerja, buat ayah yang mungkin waktunya sedikit untuk membersamai anak yang ada di rumah. Nah, time management ini penting sekali ya kita bahas, apalagi di kehidupan rumah tangga gitu ya, karena kebanyakan yang ada di sini pasti ayah dan juga bunda, jadi perlu membagi waktu untuk anak. Jadi kan nggak mungkin ya ayah bunda ya kita 24 jam pasti sibuk kerja terus, jadi pasti ada waktu yang harus kita sisihkan. Nah, itu kita bisa bicarakan dengan pasangan di jam-jam berapa yang nanti bisa membersamai anak seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Teknisnya otomatis yang satu
paling sederhana aja, paling sederhana. Kalau misalnya ayah restu bisa membersamai anak sebelum tidur, kita ajak untuk pillow talk seperti itu. Jadi ajak anak cerita sebelum tidur tentang apa aktivitasnya hari ini, hal-hal apa yang dia lalui, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman seru yang dia rasakan seperti itu kita ajak bicara deep talk seperti itu dari sana terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke bahas read aloud dan lain sebagainya mungkin butuh waktu ya yang lebih banyak lagi. Cuman kita ajak terlebih dahulu untuk ngobrol-ngobrol kepada anak seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang perlu jadi role model itu dengan cara simpel yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Kita sediakan waktu untuk anak. Minimal itu dulu buat ayah bunda yang berkarir di kantor atau di luar seperti itu. Atau mungkin bisa kita ambil waktu-waktu saat weekend seperti itu. Seperti saat liburan. Nah itu bisa kita masukkan unsur yang ada di sana. Ketika kita mengajak liburan keluar ke anak misalnya ke taman seperti itu banyak hal yang diserap oleh anak seperti itu. Kita perlu mengetahui bahwasanya ada sensori anak yang sedang bekerja di sana. Jadi kita bisa mengenalkan kepada anak edukasi tentang hewan, tumbuhan dan lain sebagainya itu bisa melalui aktivitas-aktivitas di luar bersama anak seperti itu ya karena sensory play anak itu sedang bekerja seperti itu. Nah, itu dari Ayah Restu untuk poin pertama. Yang kedua, poin kedua tadi, apakah ya materi yang disampaikan ini secara general atau khusus untuk anak introvert seperti itu ya. Jadi kalau dari sudut pandang saya yang saya sampaikan ini secara general untuk anak-anak secara umum. Jadi memang kalau misalnya dari kepribadian itu memang ada yang namanya extrovert, ada yang introvert, tapi balik lagi kita kembalikan ke gaya belajar anak. Jangan lupa bahwasanya gaya belajar anak itu ada 3 macam ya. Ada yang namanya anak yang ketertarikan gaya belajarnya visual seperti itu. Ada anak yang suka belajar secara audio atau ada juga anak yang suka belajarnya secara kinestetik. Jadi dia itu memang secara nggak langsung kita ngatakannya ini anak aktif banget nih, susah untuk diam seperti itu. Jangan salah ayah bunda, itu memang anak-anak yang tipe belajarnya kinestetik. Dia melibatkan gerakan untuk memasukkan value-value yang masuk ke dalam otaknya seperti itu. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini memang secara general untuk menghadapi anak yang introvert seperti apa. Satu, perlu pendampingan dulu nih dari keluarganya seperti itu. Jadi memang perlu ada waktu khusus dari ayah atau bunda untuk mendampingi anak. Sebelum kita ajak anak untuk berbicara kepada orang lain atau kepada umum, kita latih anak dulu untuk berbicara kepada orang tuanya, belajar menyampaikan gagasannya atau menyampaikan apa yang dia rasakan, minimal itu dulu kepada orang tua. Nah, mungkin seperti itu Ayah Restu, paparan dari saya. Oke, Miss Oke. Anissa, mungkin bisa dilengkapi sama Miss Ila. Oke, baik Kak Dina. Wah, sangat membantu sekali ya jawaban dari Kak Dina. Menurut saya juga setuju sih. Ternyata memang nggak semua ya. Maksudnya tidak hanya, maksudnya untuk kategori anak yang tadi introvert atau extrovert itu memang disesuaikan ya Kak Dina ya. Lalu untuk tadi role modelnya seperti apa sudah dijelaskan juga oleh Kak Dina. Oke, untuk Dedi Restu, selanjutnya mungkin kita minta bantu sedikit jawaban yang mungkin untuk melengkapi atau menambahkan ya dari Miss Ila. Mungkin ada yang ingin Miss Ila tambahkan? Baik, terima kasih Miss Ica. Oke, terima kasih untuk Dadrus tuh pertanyaannya. Kebetulan kalau dari saya sendiri, saya kan belum berkeluarga, masih lajang nih. Jadi saya masih belum bisa banyak memberikan apa ya tips untuk parents bagaimana um, meluangkan waktu untuk anak gitu. Tapi saya mungkin akan cerita tentang pengalaman saya sendiri waktu kecil. Jadi saya ini dulu betul kata Kak Dina, saya itu suka diceritakan bahasa dalam entah itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari ibu saya. Ayah saya juga sih. Jadi kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua saya itu suka menceritakan cerita-cerita sebelum tidur. Kemudian kebetulan saya juga difasilitasi dengan film-film tontonan-tontonan yang um,
apa dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi mungkin kalau role model yang dimaksud oleh Datrus itu bukan berarti selalu ada untuk anak 24 jam begitu ya, tapi bagaimana kita bisa membagi waktu untuk memprovide untuk anak-anak dan itu apalagi sekarang zaman sekarang medianya itu sudah banyak. Jadi kita bisa apa ya, minta tolong atau bisa memanfaatkan media-media teknologi yang sudah canggih sekarang ini gitu untuk anak-anak. Itu untuk yang pertama. Sorry tadi yang kedua terkait perbedaan introvert dan extrovert ya, Miss ya. Ya, that's tuh oke. Kalau menurut saya sendiri dari yang saya pahami, dari yang saya baca, kalau extrovert dan introvert itu memang ada kecenderungannya anak ekstrovert atau introvert, tapi tidak 100%, tidak akan 100% seseorang anak itu introvert ataupun 100% ekstrovert. Jadi mereka itu ada um, apa ya, ada porsinya masing-masing. Jadi walaupun anak itu dianggapnya introvert, tapi dia tetap ada sisi ekstrovertnya. Jadi mungkin yang itu bisa kita cari dulu, kita bisa gali dulu dia lingkungan seperti apa nyamannya. Kalau saya sendiri, saya adalah seorang introvert. Um, Kalau yang saya pernah coba tes, saya itu introvert 90%. That's tuh. Nah, itu saya punya lingkungan nyaman saya sendiri. Jadi saya itu bisa apa ya, bisa berekspresi di lingkungan seperti apa, nervousnya di lingkungan seperti apa gitu. Jadi yang pertama bisa dikenali dulu dia itu ekstrovertnya kapan, introvertnya kapan, seperti itu. Kemudian yang kedua, mau nggak mau anak itu harus dibiasakan di lingkungan yang mungkin kalau anak introvert dia nggak terlalu nyaman dengan orang banyak atau dengan depan publik gitu. Tapi semua itu akan lama-lama akan membaur gitu, ekstrovert dan introvert itu kalau anaknya terbiasa. Jadi seperti itu. Mungkin bisa yang pertama bisa dikenali dan yang kedua bisa dibiasakan. Mungkin itu aja sih dari saya, Miss Ica. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Ila untuk jawabannya. Semoga dari Detrus tuh untuk jawabannya sudah terjawab. Pertanyaannya sudah terjawab ya, Detrus. Dedi Restu ya. Oke. Oke, Jadi, Miss Ica, saya ya. boleh interupsi nggak? Jadi Ya. saya kebetulan ada agenda ngajar, jadi saya harus leave mungkin Zoom-nya sekarang. Jadi terima kasih ya Miss Ica dan Kadina juga dan teman-teman Moms and Dads yang ikut webinar kali ini. Saya harus izin pamit, mohon maaf tidak bisa sampai akhir ya Moms and Dads. Oke, thank you so much Miss Baik. Ica. Saya izin leave ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Miss Ya. Ila untuk Ya. materi dan juga waktunya. Selamat ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi Miss Ila. Sampai ketemu lagi semuanya. Oke, baik. Jadi untuk Dedi Restu, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Oke, halo Dedi. Sudah. Oke, ya. Mohon maaf ya Dedi ya. Mungkin kalau misalnya terdengar Dedi aneh, tapi semoga tidak apa-apa. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita akan... Oh, ada pertanyaan lagi nih Kak Dina ya. Mungkin nanti Kak Dina bisa bantu untuk menjawab dari chat box ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Miss Kak atau Mams ya. Mams Ratna ya. Jadi ini Mams Ratna bertanya, halo, izin bertanya via chat ya. Bagaimana sih caranya memberi afirmasi ke anak untuk lebih percaya diri, bicara di depan banyak orang, atau menyampaikan pendapatnya, dan supaya anak tidak nervous? Oh, berarti cara reduce nervousnya ya. Seperti itu. Mungkin kalau dari Kadina ada tips, cara, atau bagaimana nih memberikan afirmasi kepada anak seperti itu? Oke, Miss Ica, kalau dari saya simple ya. Jadi sebelum kita mengajak anak untuk berbicara di depan umum, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita ajak anak dulu untuk berbicara dengan kita dulu. Nah, nanti jika pada saatnya memang diharuskan untuk anak berbicara di depan umum, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pendampingan. Jadi anak didampingi terlebih dahulu seperti itu. Sebelum kita terjunkan anak untuk berbicara di depan umum secara langsung. Jadi memang harus ada
pendampingan dulu sih Miss Ica. Yang pertama dari pihak orang tua, misalnya saat anak usia dini seperti itu ya, otomatis dari pihak parents harus ada salah satu nih yang untuk menyediakan waktunya untuk mendampingi si anak. Seperti itu Miss Ica. Oke, berarti kalau dari Kak Dina sendiri memang begitu sangat penting ya untuk adanya peran dari parents itu ya untuk skill public speaking ini. Oke, baik. Mungkin ada lagi dari moms and dad yang ingin bertanya. Oh ya, untuk Moms Ratna, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Oke, baik. Terima kasih untuk Moms Ratna atas pertanyaannya. Kemudian mungkin ada lagi dari peserta Moms and Dad yang ingin bertanya kepada Kak Dina karena Miss Ilanya sudah live ya. Bisa silakan untuk raise hand, open mic-nya atau on kameranya juga. Oke, ada lagi nih Kak Dina pertanyaan dari Olive, Mam Olivia Dwianti. Oke, boleh saya bacakan ya Kak Dina ya? Untuk pertanyaannya adalah, apakah public speaking itu skill atau bakat dari lahir, atau memang semua orang sebenarnya bisa public speaking? Oh, ini saya juga ingin menambahkan nih Kak Dina. Saya juga sebagai apa ya, sebagai pernah mengajar juga dan juga melihat sekitaran gitu ya. Ini mungkin kasusnya yang sudah ABG remaja gitu. Nah, sebenarnya tuh banyak yang pintar atau bisa ngomong gitu Kak Dina, tapi itu mereka merasa bahwa dia tidak pandai di public speaking. Nah, sebenarnya cara untuk memotivasi atau mengetahui bahwa dia sebenarnya bisa public speaking atau tidak itu apakah memang itu bakat atau skill yang semua orang itu bisa kayak gitu. Wah, sama ya Miss sorry, Mam Olive ya untuk pertanyaannya semoga bisa dijawab nih oleh Kak Dina. Oke. Baik, mungkin untuk Kak Dina silakan untuk membantu untuk menjawab. Baik, terima kasih Miss Ica. Sebelumnya saya sapa dulu nih sama Mam Olivia ya, yang Ya, tanya apakah public speaking itu skill atau bakat dari lahir, atau memang semua orang sebenarnya bisa public speaking seperti itu. Pada dasarnya public speaking ini merupakan bakat yang perlu kita latih atau kita kembangkan ya. Jadi pada dasarnya semua orang memiliki kemampuan itu. Cuman ada hal-hal atau aspek kecenderungan yang seperti disampaikan Miss Ila tadi yang perlu kita asah, kita latih seperti itu. Nah, itu biasanya dimulai pada remaja awal itu sudah mulai terlihat atau nggak usah jauh-jauh pada saat anak-anak sudah mulai masuk usia TK, SD itu biasanya sudah memiliki ketertarikan minat seperti itu. Dari arah situ sudah mulai terlihat seperti itu Miss Olivia gitu ya. Nah, jadi memang harus diketahui seperti itu. Harus diketahui terlebih dahulu minat anak itu sendiri seperti apa, baru setelah itu bisa mengembangkan public speaking-nya. Gitu sih Miss oke. Ica dari saya. Oke, Kak Dina. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk Mam Olive, apakah Mam Olivia ya? Oke, apakah sudah terjawab? Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Mam Olive untuk bertanya, pertanyaannya juga, dan terima kasih Kak Dina untuk jawabannya. Baik, mungkin ini adalah sesi pertanyaan terakhir ya. Mungkin ada yang ingin lagi bertanya, silakan untuk raise hand atau on kameranya ya. Moms and Dad, untuk peserta webinar pada hari ini, mumpung kita masih ada waktu. Oke. Oke, mungkin tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, oke Kak Dina, terakhir nih untuk menutup rangkaian acara webinar kita pada hari ini, Kak Dina boleh nggak ngasih tips, bukan tips ya, pesan atau pesan ya, lebih ke pesan kepada semua parents nih yang hari ini berkesempatan untuk hadir tentang materi kita pada hari ini. Mungkin pesannya gitu atau apa yang ingin mungkin disampaikan gitu Kak Dina, silahkan. Baik, Miss Ica, mungkin sebagai penutup dari saya, Ya. bahwasanya setiap orang itu unik, setiap anak itu unik, dia pasti memiliki karakteristik dan kepribadian masing-masing. Kita harus mensyukuri atas anugerah itu, dan jangan lupa untuk hal public speaking ini itu bisa dilatih. Ingat, ayah bunda dan parents semuanya bisa karena biasa. Jadi semakin terbiasa kita berlatih, maka itu akan menjadikan kemampuan itu menjadi bisa.
terutama public speaking itu. Jadi terus berlatih, terus semangat, dan jangan sampai lupa untuk suka cerita sama anak, biar anak juga suka cerita. Seperti itu Oh, Miss oke. Ica dari saya. Wah, keren sekali untuk quote-nya ya. Jadi kata Kak Dina adalah suka cerita pada anak supaya anak suka cerita sama kita gitu. Oke, keren Kak Dina. Terima kasih banyak Kak Dina ya untuk pesan quote-nya hari ini. Semoga parents di sini bisa mengambil semua manfaat yang telah disampaikan ya oleh Kak Dina maupun juga Miss Ila yang tadi sudah memberikan materi. Kemudian juga untuk jawaban-jawabannya semoga sudah terjawab ya. Pertanyaan-pertanyaannya semoga sudah terjawab dengan baik. Oke, selanjutnya sedikit informasi lagi ya untuk Moms and Dad ya terkait tentang tadi eh, agenda mini bootcamp-nya Joy Talk English ya untuk khusus peserta pada hari ini, webinar kali ini yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti mini boot yang ada di Jogja nih, mini bootcamp-nya Joy Talk English di Yogyakarta, silakan langsung saja menghubungi ke customer service kami sampai dengan jam 4 ini. Mom and Dad bisa mendapatkan potongan diskon sebesar 150.000. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya pada hari ini. Moms and Dad, semoga nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi ya Kak Dina ya. Kemudian juga untuk Amin. Oke, amin. Parents juga terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Kak Dina terima kasih. Sampai ketemu lagi semuanya.